Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin tsumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kesyukuran. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita sebagai manusia secara umum, dan juga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah kita kepada Allah secara khusus dan kegiatan kita sebagai manusia secara umum semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat sering salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang selalu sabar di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ta'rifut taqwa, makna daripada takwa. Di pertemuan sebelumnya atau di rekaman sebelumnya kita sudah membahas pengertian takwa menurut Imam Talaq Ibn Habib rahimahullah. Beliau pernah berkata, idza waqa'atil fitnah fa'atfa'uha bittaqwa. Apabila terjadi fitnah, ujian, musibah, maka padamkanlah musibah itu dengan bertakwa. Kemudian beliau ditanya, wa mat taqwa ya imam? Dan apa itu yang dimaksud dengan takwa wahai imam? Maka beliau menjawab, an ta'mal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatsruka ma'siyatillah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Bertakwa itu maksudnya adalah engkau mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan dasar ilmu, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu, karena takut kepada hukuman atau azab Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, menurut Imam Talaq Ibn Habib rahimahullah ini, bahwa takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sore hari ini kita akan membacakan beberapa qaul para ulama yang lainnya, yang mendefinisikan makna daripada takwa. Yang pertama, menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata memaknai takwa, di dalam kitab beliau Jami al-Ulum wal Hikam, beliau pernah berkata
asal atau dasar daripada takwa adalah seseorang hamba menjadikan adanya tameng antara dirinya dengan hal yang ditakuti, ya, atau diwaspadai. Jadi takwa itu adalah dia menjadikan adanya tameng, ya, adanya batas, ya, dengan antara dirinya dengan apa yang ia takuti. Ya. Kata beliau, seorang manusia itu atau seorang hamba seharusnya tidak ada yang lebih ditakuti daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang itu disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dirinya, ya, dia membuat tameng, ya, antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah melanggar, dia tidak akan pernah, ya, merubuhkan tameng yang dia buat sendiri, ya. Jadi apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, maka ia tamengi dirinya, ya. Ya, Allah murka ketika ada perintahnya ditinggalkan, ya, maka dia kerjakan perintah Allah. Allah murka apabila ada larangan Allah Subhanahu wa taala justru dikerjakan. Allah murka, maka dia akan membuat tameng untuk tidak, ya, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, masih dalam kitab yang sama, ya, kitab Jami' Al-Ulum Al-Hikam, ya, sahabat Mu'adz ini pernah berkata tentang takwa begini. Akan dipanggil pada hari kiamat, ya, mana orang-orang yang bertakwa. Mereka pun berdiri di lindungan atau naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada penutup pada mereka dan mereka pun tidak tersembunyi. Ya. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka adalah kaum yang takut, ya. Kaum yang takut menghindari syirik dan peribadahan terhadap berhala serta mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makna takwa itu adalah seputaran makna al-khauf atau rasa takut. Kemudian Umar, ya, bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah berkata, bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari dan hal-hal yang semisal itu, ya. Jadi orang yang disebut bertakwa itu bukan patokannya bukan hanya sekedar ia rajin sholat qiyamul lail, dia rajin saum sunnah, bukan hanya itu yang disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takut kepada Allah, dengan meninggalkan semua yang Allah haramkan dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, tapi juga orang yang bertakwa itu, ya, sejurus dengan dia mengerjakan perintah Allah, dia harus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak boleh hanya mengerjakan salah satunya, ya, rajin beribadah kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya, tetapi ada hal-hal yang diharamkan juga masih dikerjakan. Ini belum bertakwa, ya. Rajin sholat 5 waktu, ya, rajin saum, rajin sedekah, rajin qiraatul Quran dan lain sebagainya, ya, tetapi masih juga mengerjakan, ya, melanggar larangan-larangan Allah, ya. Masih suka judi, masih suka minum khamr, waliyadzubillah masih suka berzina, kemudian masih, ya, makan harta riba dan lain sebagainya. Ya, sebaik apapun ibadah yang ia kerjakan, tapi ketika tidak mampu atau belum bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, maka itu belum disebut orang yang bertakwa. Itu menurut, ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Terakhir, ya, di sore ini saya ingin menyampaikan makna takwa
dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, ya, mereka semua mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Rasul pernah bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a malan ba'sun bihi hadarun mimma bihi ba's, ya. Bahwasanya seseorang hamba itu tidak akan bisa mencapai derajat ketakwaan sehingga ia meninggalkan apa yang tidak dilarang supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Ya, jadi ini tingkatan takwa yang sangat tinggi. Ya, bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yang wajibkan, bukan hanya sekedar meninggalkan apa yang Allah larang, tetapi kata Rasulullah, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Ya, tidak mungkin seorang hamba bisa mencapai derajat takwa, ya, sebelum ia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sesuatu yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang hukumnya mubah, boleh. Ya, jadi orang yang bertakwa itu sampai demikian. Ya, jadi jangankan perkara yang haram, jangankan perkara yang syubhat, perkara yang mubah, yang boleh saja, bagi orang yang bertakwa itu tidak akan semuanya dikerjakan. Ya, karena barang siapa yang terlena dengan perkara yang mubah, maka dia akan terlalaikan pada perkara-perkara yang lebih baik. Ya. Ya, membaca buku itu adalah perkara yang mubah. Ya, tapi kalau terlalu lama membaca buku, terlalu asyik membaca buku sampai lupa membaca Al-Qur'an, ya, dan sebagainya, itu contoh-contoh yang lainnya. Ya, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah kita belajar dari tahap awal bagaimana menjadi orang yang bertakwa, adalah kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, ya, khususnya yang hukumnya wajib, dan kita meninggalkan apa yang Allah larang, ya, khususnya yang hukumnya haram. Kemudian kita tingkatkan terus kualitas ketakwaan kita, ya, sampai ke taraf kita akan meninggalkan apa-apa yang bahkan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut dengan mengerjakan yang tidak dilarang itu nanti akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Banyak, ya, orang-orang yang terlena dengan perbuatan-perbuatan mubah sehingga dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, ya. Minimal meninggalkan perbuatan yang sunnah, ya. Jadi ini beberapa keterangan dari para ulama, bahkan dari Rasulullah SAW sendiri, ya, yang menjelaskan apa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya karena keterbatasan keilmuan pribadi. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.